Yesus itu Tuhan. Karena nabi dan para rasul, bahkan pendiri agama apapun di dunia ini, tidak punya fakta historis seperti apa yang dialami oleh Yesus yang dikatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukti kenaikan Yesus Kristus ke surga juga menjadi bukti konkret bahwa dia adalah Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati, apalagi bangkit. Tapi itu hoax. Karena mereka tidak pernah mendengarkan informasi yang valid. Maka mereka tidak pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Yang melihat dengan terang benderang waktu Yesus itu mati di kayu salib lalu bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak punya pemahaman, tidak punya informasi yang fix tentang bukti-bukti kenaikan Yesus Kristus. Maka dalam kesempatan ini saya mau jelaskan, ada banyak bukti fakta yang menjelaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh benar naik ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga itu, kebangkitan Yesus dari kematian itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang sama. Yang pertama, proses kenaikan Yesus ke surga. Pertama, Yesus memperlihatkan proses pengangkatannya kepada orang percaya. Dicatat dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Jadi Yesus itu, waktu dia bangkit dari kubur, dia tidak sembunyi, diam-diam pergi ke surga. Enggak. Dia bertemu dulu, dia memperlihatkan dirinya dulu pada saat proses dia keluar dari kubur itu. Hal itu dia perlihatkan kepada Maria dan beberapa perempuan lain dan juga para murid waktu itu. Bahkan saat murid memandang ke atas, dua malaikat muncul meyakinkan para murid itu dengan mengatakan, nggak usah sedih, jangan galau. Karena Yesus yang naik ke surga ini juga akan datang nanti untuk yang terakhir kali. Untuk menjemput kalian orang percaya. Itu diberitahukan, dikonfirmasi oleh malaikat itu kepada para murid. Konfirmasi malaikat ini kepada para murid ini kan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan itu menjadi bukti bahwa dia adalah Tuhan. Jadi saudara, bagaimana proses dan caranya nanti Tuhan Yesus datang kedua kali atau terakhir kali ke dunia ini? Apakah hanya ada dalam satu tempat, satu kota, satu negara? Enggak. Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini secara fisik. Secara fisik. Persis dulu waktu Yesus bangkit dari kematian dan dia ke surga secara fisik juga. Dilihat oleh mata kepala orang-orang percaya. Maka waktu Yesus juga datang ke dunia ini yang terakhir kali lagi kita tunggu. Juga dia akan datang secara fisik. Apakah kita perlu berkumpul di dalam sebuah gereja setiap hari untuk menunggu kedatangannya? Nggak perlu. Apakah kita perlu berkumpul di sebuah gunung atau bukit supaya kita lebih gampang melihat di situ datang? Nggak perlu. Injil Matius, Markus, Lukas mengatakan, tetap aja lakukan pekerjaanmu, aktivitasmu sebagai mahasiswa, lakukan tugasmu sebagai mahasiswa, sebagai profesional, lakukan tugas sebagai profesional, sebagai pengusaha, lakukan saja kerjaan itu. Jadi artinya apa? Di dalam kesibukan kita masing-masing, saudara-saudara, di situ pun Tuhan juga pasti akan memperlihatkan dirinya datang kedua kali dan mengangkat saudara kalau engkau sudah bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, Tuhan katakan, masuk neraka loh. Makanya bertobat itu jangan pakai lama, nggak pakai cepat. Yesus naik ke surga, ya, bukit segala malaikat kuasa dan kekuasaan ada di tangannya. Jadi waktu Yesus itu naik ke surga, sebenarnya dia kembali kepada tempatnya yang semula. Tempat Yesus permula pertama kali kan dari surga kan. Maka waktu dia mati dan bangkit, dia kembali ke tempatnya semula. Dan sekarang gimana kayak Yesus? Dia dari surga sekarang. Ngapain dia di surga? Memantau, melihat aktivitas pergerakan saudara. Apakah engkau lebih banyak melakukan dosa waktu engkau hidup di dunia ini atau melakukan kebenaran? Dan dia terus menerus menyertai setiap orang yang bertobat dan percaya kepada dia. Itu proses kenaikan Yesus.
Dibukakan Yesus, dijelaskan Yesus kepada orang-orang percaya pada saat itu. Dan orang-orang percaya pasti bisa dapat dipercaya omongannya. Karena mereka saksi mata pertama. Semua itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena nggak ada saudara manusia biasa yang sudah mati tiba-tiba bangkit. Nggak ada. Seperti yang salam. Nggak ada. Hanya Yesus. Bagaimana dengan hasil kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga itu hasilnya apa? Membuat saudara memahami kemahakuasaan Yesus. Itu hasilnya. Mereka waktu para murid itu melihat Yesus itu naik ke surga. Ditambah lagi mereka diyakinkan dan diteguhkan oleh para malaikat. Akhirnya mereka semangat memberitakan Injil. Semangat untuk hidup bagi Kristus. Karena mereka yakin. Rupanya Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa atas bumi, langit, dan surga. Dan Tuhan yang sama akan menjemput kita untuk yang kedua kali. Maka kalau saudara percaya kepada apa yang dikatakan dari saksi-saksi mata ini, maka ini harus mendorong saudara untuk apa? Semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berubah dan bertobat bagi Kristus setiap waktu. Hasil kenaikan Yesus ke surga itu memberikan makna kepada saudara bahwa segala kuasa di surga dan di bumi milik Yesus. Artinya apa? Bahwa Yesus itu benar-benar berkuasa atas kehidupan di dunia ini, termasuk juga atas kehidupan di surga. Hal itu menjadi bukti konkret bahwa Yesus itu Tuhan atau Allah. Bahkan Yesus berkata, waktu aku akan pergi ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus. Artinya apa? Kehadiranku di bumi ini akan digantikan oleh namanya Roh Kudus yang notabene Allah itu sendiri. Dan betul, waktu Yesus sudah pergi ke surga, di waktu yang bersamaan Roh Kudus turun ke bumi. Maka dengan demikian, apakah bumi ini kosong tidak lagi dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan setelah Yesus naik ke surga? Enggak. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus kan adalah itu sendiri. Kita sudah bahas itu. Dan turunnya Roh Kudus itu makin konkret lagi. Secara fenomenal pada hari Pentakosta. Di dalam kisah para rasul 1 ayat 5 dan juga kisah para rasul 2 ayat 23. Kebangkitan Yesus dari kematian, kenaikannya ke surga. Ini hanya pernah terjadi, ini hanya pernah berlangsung. Hanya kepada Yesus, para nabi dan para rasul. Para pendiri agama apapun di dunia ini tidak pernah yang melakukan hal yang sama. Tidak pernah mengikuti proses yang sama, nggak pernah. Tapi kenapa Yesus bisa mengalami dan melakukan hal yang itu, hal yang seperti saya katakan tadi, dia mati, hidup kembali, naik ke surga. Itu membuktikan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Maka dengan demikian, saudara, kalau kau sungguh-sungguh percaya akan semua fakta-fakta, data-data kesaksian ini, ambil cepat keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Sehingga kapanpun, bagaimanapun, dimanapun Tuhan dapat. Apakah waktu saudara sudah lulus, atau waktu saudara sudah bekerja, sudah berkeluarga, engkau layak untuk dijemput Tuhan masuk surga. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, sudah kesempatan untuk diangkat Tuhan di surga selesai. Perlu saya ingatkan, kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir bukan lagi memberikan pengampunan dosa. Bukan lagi dia datang untuk menawarkan kepada saudara, marilah kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu. No, no, no. Yesus datang yang terakhir kali ke dunia ini hanya menjalankan tugas dan fungsi pertama dari utamanya menjadi eksekutor. Apa itu eksekutor? Hakim. Apa itu gunanya hakim? Memutuskan, memastikan seseorang itu bersalah, penjara. Tidak bersalah, lepaskan dari hukuman. Itulah kira-kira yang akan Tuhan Yesus lakukan nanti. Waktu dia datang ke dunia dan menjemput saudara. Hanya untuk memisahkan saudara. Yang sudah bertobat masuk surga. Yang belum bertobat mengeraskan hati masuk neraka kau kata Tuhan. Maka jangan menunggu kapan-kapan bertobat. Nanti-nanti. Karena bisa saja setelah selesai malam hari ini kita kuliah. Kau dipanggil Tuhan kan.
Sangat berpotensi saudara lebih duluan dipanggil Tuhan dibanding saya. Walaupun saya lebih tua. Dan itu sudah banyak terjadi. Setelah sekian tahun saya mengajar di kampus saudara. Ya, beberapa anak kelas agama saya selalu ada yang lebih duluan dipanggil Tuhan. Itu terjadi beberapa kali. Tapi bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat, waktu ikut kelas agama saya, kalau mereka dipanggil Tuhan dalam masa muda pun tidak ada masalah. Karena pemanggilan mereka dari dunia ini justru menempatkan mereka di surga yang terbaik. Tapi kalau nggak bertobat, nggak berubah, pemanggilan Tuhan bagimu dari dunia ini hanya untuk menyempurnakan supaya hidupmu lebih tersiksa di neraka. Itu aja. Maka nggak usah pakai-pakai nanti. Maka kalau saudara sudah mendengar, memahami semua penjelasan saya sepanjang satu